Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa ballil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil ballil maqasidana waghfir lana ya wasi'al wal habib alladhi turda syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil balil maqam waghfir lana ya wasi'al Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil balil maqam waghfir lana ya wasi'al. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul wilayah yaitu Bapak Kyai Ali Gufron, semoga panjang umurnya sehingga bisa memimpin di daerah ini dengan pimpinan amanah barokah di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Yang kedua Bapak Adi Sutopo, ya, semoga panjang umurnya bisa memimpin wilayahnya dengan baik berkah dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Para sedulur saka Pati yang saya hormati, alhamdulillah, mari untuk mengawali acara ini kita selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillah. Lemes amat alhamdulillah. Nah, ini enggak ngaji ini sing masak kayak esok loh ya, supaya tidak dulu biar nanti lapar makannya enak. Oke? Alhamdulillah. Semangat. Kalau jamaahnya nggak semangat, ustadznya nggak semangat nanti. Nih. Karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan beberapa rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka memenuhi undangan dari keluarga besar Bapak Supriyanto dan Ibu Nur Yani. Ya, ini alhamdulillah pada siang hari ini ya Mas Pri dan Mbak Nur lagi ngadain acara tasyakuran, yaitu mengadakan syukuran, sehingga undang kita semua untuk mengadakan doa bersama. Alhamdulillah disambut dengan hujan. Hujan itu bahasa Jakarta, kalau bahasa Patinya namanya Jawa. Jawa itu bahasa Arabnya Ja'a rahmatullah. Ya, Ja'a telah datang rahmatullah, rahmatnya Allah. Jadi kalau ada banjir hujan itu gak usah susah, karena rahmatnya Allah akan datang. Kita sikapi alhamdulillah. Jangan kok kalau wah banjir lagi, gak usah dulu malah banjir tambah gede. Ya, kalau disikapi alhamdulillah, insya Allah banjirnya jadi banjir yang berkah. Amin Allahumma amin. Para penduduk Pati yang saya hormati, ya, di acara begini saya tahu kondisinya nggak bisa ngaji lama. Ya, paling lama berapa menit kita sepakati? Setengah jam.
ada militer loh, setengah jam bener. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ya, kalau yang disiplin lakukan lewat 1 menit push up dulu. Ya, udah 1 menit push up, kurang 1 menit push up. Setengah jam, oke? Oke. Awas, nanti kalau belum setengah jam, prokongnya geser kanan, geser kiri, awas loh. Kalau belum setengah jam, jangan geser kanan, geser kiri. Kita sepakat setengah jam, kalau lebih setengah jam, nanti saya diingetin. Offset Pak, udah selesai. Karena makanan sudah belum. Baik, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ngaji siang ini ada beberapa tema yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama tentang tasyakuran, yaitu syukuran. Syukur ini adalah merupakan perintah yang harus kita jalani dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa manusia harus bersyukur? Karena manusia ini sudah diberi kenikmatan oleh Allah, maka kita harus berterima kasih kepada Allah. Bukti terima kasih kita sering mengucapkan alhamdulillah. Apakah cukup dengan alhamdulillah saja? Belum. Mulutnya mengucapkan alhamdulillah, badannya ini digunakan untuk beribadah kepada Allah. Makanya tadi yang ngaku Islam ya saya ajak sholat. Alhamdulillah kok tempatnya berkah dekat masjid Pak RW. Ya ini saya suka ini tempatnya dekat masjid. Biasanya kadang-kadang jauh dari masjid ini. Mas Pri ini pinter pilih tempat dekat masjid. Jadi di sini teman-teman semoga sholat semuanya. Alhamdulillah. Itu salah satu bukti bahwa kita syukur kepada Allah. Nah, kalau kita sudah syukur kepada Allah, lalu apa yang akan kita dapatkan? Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, jikalau kalian mau mensyukuri kenikmatan yang aku berikan kepada kalian, maka Allah akan tambah kenikmatan itu. Contohnya kalau kita dikasih kesehatan, kok kita mau beribadah, ini insya Allah Allah akan memberkahi hidup kita. Ya, tapi kalau kita dikasih kesehatan, dikasih rizki, kok kita tidak mensyukuri kesehatan rizki yang diberikan Allah kepada kita, maka Allah katakan inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksa yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin apa tidak? Yakin apa tidak? Kalau tidak yakin berarti kebangetan udah dua padi. Kalau padi itu kota santri Pak. Padi itu kota santri. Ya. Jadi kalau kok nggak yakin berarti ya kebangetan udah dua padi. Makanya ada dua padi, insya Allah Pak di mana-mana itu ada acara begini ada tahlilnya. Nggak hilang tahlil itu. Karena tahlil itu mendoakan orang tua, mendoakan sesepuh, mendoakan para pendahulu-pendahulu kita. Ingat kita bisa sukses seperti ini adalah doa orang tua kita. Kita bisa sukses seperti ini adalah perjuangan orang-orang tua kita. Lah kita kok malah mau lupa sama orang tua gimana? Kan jadi jago mete. Tahu jago mete? Ya sirain iso. Ya kualak sini. Nah ini jangan sampai kita seperti itu. Maka kita harus selalu ingat bahwa kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita ini adalah kenikmatan yang harus kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua ada acara akikoh. Akikoh ini tadi atas nama Ardian Maulana Akhiruddin. Ya, anak dari Bapak Sutrisno, bukan Pak Prianto, bukan. Ya. Kita datang ke sini dimintai keikhlasannya untuk mendoakan ananda yang sedang akikoh. Ikhlas gak dimintai doanya? Ikhlas gak? Ikhlas. Kalau ikhlas jangan rupiah aja. Yuk kita doain bersama-sama. Ya, kita doain ananda yang bernama Ardian Maulana Akhiruddin. Kita doakan semoga jadi anak yang soleh. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Anak yang bisa berguna bagi nusa dan bangsanya. Amin. Berguna bagi masyarakat sekitarnya. Amin. Amin. Allahumma amin. Barokah rizkinya. Amin. Barokah umurnya. Amin. Barokah ilmunya. Amin. Barokah ibadahnya. Dan dimudahkan dari segala urusannya. Amin ya Rabbal alamin. Dan
Jadi tugas kita ini doa Pak, bukan rumpi di sini. Setelah berdoa tugas kita selesai. Kalau nanti ada ibarat makan-makan wajar, karena kita sudah mendoakan. Jangan sampai kita rumpi aja jadi suruh mendoain nggak mau, makannya paling banter. Nah ini nanti namanya nggak tidur, nggak tidur, cari dan nggak tidur. Nggak tidur dan. Jadi ini kan saya lepasin aja gitu. Jadi di sini kita ini tugas kita lah ikut mendoakan. Jadi terima kasih diterima makanannya, dikasih doanya. Kan begitu, yang adil itu enak, ya kan? Jangan nggak ada rasa terima kasih. Ya di sini hanya ya senang-senang, nggak mau ngedoain. Ya padahal yang punya rumah punya hajat, yaitu akikoh. Itu untuk mendoakan supaya Ananda jadi anak yang soleh. Hikmah dari akikoh ini adalah sebenarnya memberikan sebuah pelajaran kepada satu orang tuanya. Orang tuanya supaya mendidik anaknya jadi anak yang soleh. Untuk menjadikan anak yang soleh tidak mudah. Ya, untuk menjadikan anak yang soleh perlu perjuangan, perlu proses yang harus ditempuh oleh orang tuanya. Karena anak ini adalah aset yang paling utama. Kalau kita ketemu orang teman itu yang ditanyakan gak mobilmu piro gak, omahmu piro ora, bojomu piro ya ora. Tapi tanyakan anakmu piro. Bisa kan begitu? Ini adalah anak merupakan aset yang paling mulia, aset yang paling utama yang harus kita rawat. Karena aset ini kalau tidak kita rawat akan hilang aset itu. Kalau kita kehilangan aset yang paling berguna, kita akan rugi selama-lamanya. Karena anak ini adalah merupakan aset kita sampai akhirat. Karena ada hadis Rasul, bekal mati kita itu 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, 2 ilmu yang manfaat kita, ketiga anak yang soleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Lah kita punya anak kok dibiarin, aduh rugi. Ruginya bukan rugi kecil, tapi ruginya rugi besar. Gitu. Ya, maka ini harus kita kita rawat aset ini, jangan sampai aset ini kita hilang. Ingat, sangune mati telung perkara. Sangune mati telung perkara. Mana orang sedia mana? Master. Sing bakal isa ngancani manungsa, ayo padha eling lan padha waspada. Sampeyan bakale ben padha mulya, sampeyan bakale ben padha mulya. Sallu ala Nabi ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syamni wa nomor siji sedekah jariyah sing ganjarane sak wayah-wayah, dunya kang kathah lan padha turah disedekahna tambah berkah, bisa
ini sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah yang bagaimana? Sedekah yang ganjarannya, pahalanya tidak putus sakwayah-wayah sampai kapanpun kita masih dapat pahala. Itu namanya sedekah jariyah. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak kalau ada orang minta untuk membangun masjid, bangun pondok pesantren, bangun santunan yatim, piatu fakir, miskin dan lain sebagainya. Insya Allah itu merupakan sedekah jariyah. Makanya kalau kita dikasih harta yang lebih, disedekah ben tambah berkah, tambah berah, ben tambah berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Itu bukti kalau kita syukur. Kita kasih harta yang banyak, lebih disedekahkan. Karena harus kita ingat bahwa harta rizki yang kita cari ini ada haknya orang lain yang harus kita kasihkan. Berapa persen? Allah nggak minta banyak, Allah hanya minta sebagian saja. Itu hanya 2% setengah. Misalnya kita punya 100.000, ini yang 2.500 adalah haknya orang lain. Kita punya 1 juta, berarti yang 25.000 haknya orang lain. Kita kok punya 100 juta, berarti yang 2,5 juta adalah haknya orang lain. Ini kalau kita mau mempraktekkan seperti itu, kita akan tambah berkah. Tambah berkah, insya Allah rezeki kita akan nyentel. Nyentel, tahu nyentel? Ya, bisa untuk beli rumah, beli mobil, insya Allah awet semuanya. Mobil yang awet, beli ruko untuk usaha, ya insya Allah ya ada hasilnya. Ini kalau kita mau mengamalkan perintah-perintah Allah seperti itu, ya. Karena kata Rasul, ya, kita harus jadi orang yang sahih, orang yang lomo, orang yang dermawan. Jadi jangan jadi orang yang pelit. Pelit itu bahasa Arabnya bahil. Al-bahil kata Rasul, ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah. Bahil itu adalah akan menjauhkan dari Allah, jauh dari manusia, dan jauh dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sahih, adapun orang yang lomo. Orang yang lomo itu adalah orang yang dermawan. Itu adalah qaribun minallah wa qaribun minan nas wa ba'idun minan nar. Akan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan jauh dari api neraka. Ini monggo yang ini banyak pengusaha ini saya lihat, ya, pengusaha muda ini banyak sekali. Jangan digegem sendiri, tapi silahkan dikeluarkan tanpa diminta. Malah kalau bisa nyari di daerah mana yang perlu dikasih, silahkan. Ya, insya Allah akan ada berkah rezeki panjenengan. Amin. Allahumma amin. Ada lagi yang Rasul katakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa? Orang yang suka memberi lebih baik daripada orang yang suka meminta. Kalau saya tanya Bapak Ibu, milih yang tangan di atas atau di bawah? Di bawah. Alhamdulillah. Wah, apa kalau pengajian di bawah, kalau ada artis tangan di atas. Ya, tangan di atas, tapi nggak apa-apa, tangan kasih sedekah, niatnya sedekah, ya. Kalau lagi nyawer niatnya sedekah, dinati sedekah aja. Barangkali janda nggak punya suami, artisnya lagi nggak punya duit, nggak kasih aja, niati sedekah, gitu ya. Jadi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, ya. Orang yang suka memberi lebih baik daripada orang yang suka meminta. Nah, mental kita ini supaya kita arahkan jadi orang yang suka memberi. Ya, biasakan begitu. Alhamdulillah di Puskom sudah berjalan begitu. Kemarin kita makan nasi gadul di sana itu ada yang bukan nunggu dibayar, tapi berputar pada bayarin. Ya, berputar pada saya yang bayarin. Nah, itu berarti anggota Puskom ini sudah mempraktekkan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, ada santunan, ada berjalan. Alhamdulillah di Puskom ini. Mudah-mudahan bisa berkembang dan lebih bermanfaat, bukan hanya untuk wilayah lokal, tapi bisa untuk internasional. Amin Allahumma amin. Kan gitu. Kalau rezekinya pada banyak kan
sedekahnya lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak, yang disantuni juga bisa lebih banyak. Amin Allahumma amin. Jadi ini intinya akikah ini adalah orang tua memberikan pelajaran kepada anaknya supaya anaknya ini jadi anak yang soleh. Untuk proses anak yang soleh ini perlu perjuangan tidak gampang, harus diperjuangkan. Ya mulai dari disekolahin, ya, suruh ngaji, suruh belajar, suruh mondok, suruh kuliah. Ini adalah merupakan proses untuk menuju anak yang soleh. Karena ujian manusia ini ada 3. Ujian manusia hidup itu biasanya diuji 3 hal. Ada yang diuji lewat ekonominya, ada yang diuji lewat keluarganya, ada yang diuji lewat kesehatannya. Pasti itu, salah satu pasti. Kadang-kadang keluarganya bagus, ya kesehatannya bagus, ekonominya sulit. Ya kerja mulai pagi sampai sore, tidak sampai dibela-belain lembur, gak ketemu duitnya. Ya boro-boro beli mobil, motor aja kredit gak selesai. Ya, ini ada yang begitu tuh manusia itu. Ada yang ekonominya lancar, ya kan, kesehatannya bagus, keluarganya berantakan, berantem melulu suami istri. Ya, punya anak atu-atunya dinasihatin susah, malah tiba-tiba ke-70 dikena narkoba. Naudzubillah min. Itu ujian manusia. Ya, ada yang kesehatannya bagus, keluarganya bagus, ya, kesehatannya nggak bagus. Ya, duitnya banyak, tapi mau makan sate aja nggak berani. Kenapa? Kolesterol, darah tinggi dan lain sebagainya. Ini ujian yang harus kita sikapi dengan kesabaran. Lebih besar lagi ujian kita sebagai bangsa Indonesia baru diuji dengan adanya pandemi corona seperti ini. Lalu sikap kita apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus ikhtiar. Ikhtiarnya orang Islam itu tidak cukup ikhtiar lahir, tapi ikhtiar lahir dan batin. Pemerintah sudah menyarankan 3M, yaitu apa? Memakai masker, terus mencuci tangan dan menjaga jarak. Ini usaha atau ikhtiar lahir. Ya, diterapkan bagi orang Islam belum cukup, harus ada tambahan ikhtiar batin. Kenapa? Karena kita lihat Bapak, pakai masker sudah, cuci tangan sudah, jaga jarak sudah, tapi data di TV malah bukan semakin kurang, malah semakin tambah. Ini artinya ikhtiar itu belum cukup, harus ditambahi ikhtiar batin, yaitu jangan 3M tapi ditambah 5M. Nah, ini saya sampaikan 5M. Jadi saya tidak melawan pemerintah. Tetap pemerintah saya hargai karena itu ikhtiar pemerintah, tapi harus ditambahi sebagai orang beriman, yaitu 5M. M yang keempat adalah memperbanyak doa kepada Allah. Itu wajib. Jangan mengandalkan hanya ini, tapi doanya juga harus dikencengin, Pak. Doa ini perlu diketahui, doa ini kekuatan doa luar biasa. Doa silahul mukminin. Doa ini senjatanya orang mukmin. Coba kalau dulu itu zaman perjuangan 45 dulu Pak, kalau nggak ada doa susah perjuangan biasanya. Coba kalau kita pikir Pak, mau bambu runcing sama bedil kok menang bambu runcing loh, ya kan? Bambu runcing sama bedil, ini kan secara logika mesti menang bedil lah. Kalau baru begini aja dor mati. Tapi karena bambu runcing ini didoain kiai, gitu kan? Akhirnya orang-orang pada kental tuh, Allahu Akbar, masuk, ya maju terus. Akhirnya ya penjajah bisa mundur dari negara Indonesia. Ini salah satu faktor itu. Makanya di pembukaan Undang-Undang Dasar itu kemerdekaan bukan kok bukan kok perjuangan murni, tapi berkat rahmat Allah. Jelas itu berkat rahmat Allah. Kalau nggak dikasih rahmat Allah, Indonesia nggak bakal merdeka. Lah Allah ngasih rahmat ini tentunya ya ada hitung-hitungannya. Apa hitung-hitungannya? Karena pada waktu itu orang Indonesia masih banyak yang taat kepada Allah, yang masih beribadah kepada Allah, sehingga Allah ngasih rahmat. Kalau saat ini udah merdeka, kok kita lalai nggak mau ibadah kepada Allah, ya tunggu kehancuran bangsa Indonesia. Maka jangan sampai hancur negara kita ini. Kita jangan lupa tetap beribadah kepada Allah. Yang ngakunya Islam ya 17 rakaat harus dikerjakan, minimal itu 17 rakaat.
ya. Makanya Indonesia merdeka 17 Agustus, 17 lambang rokaat, 8 lambang doa yang ada dalam sholat itu Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an 08. Itu 8 doa, itu doa yang paling ampuh. Kalau kita pelajari isinya itu doa yang paling hebat itu. Kok 8 doa itu diijabah 2 aja udah alhamdulillah. Apalagi diijabah semuanya 8-8-nya, luar biasa. Ini ya. Jadi ini harus kita ingat-ingat seperti itu sehingga kita sebagai bangsa Indonesia ini selalu berusaha ikhtiar yang baik. Yang kelima, M yang kelima yaitu memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir yang paling banyak usahakan selalu baca Al-Quran. Yang bisa baca Al-Quran silahkan baca Al-Quran. Kalau nggak bisa baca Al-Quran silahkan zikir sebisa-bisanya. Baca sholawat boleh, zikir yang lainnya juga boleh. Ini nggak usah lama, sedikit tapi mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Yang jelas kita sebagai bangsa Indonesia harus selalu berusaha untuk menjadi bangsa yang terbaik, ya, menjadi bangsa yang terbaik. Bangsa yang terbaik tidak merepotkan negaranya. Bangsa yang baik tidak akan meresahkan negaranya. Tetapi bangsa yang baik adalah bangsa yang berusaha memperbaiki negaranya yang terbaik. Maka mari kita terapkan dari diri kita. Jangan kau bertanya apa yang diberikan negara kepadamu, tetapi kamu harus bertanya apa yang bisa kamu berikan kepada negaramu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz Zainal Arifin. Semoga tausiah